Saatnya dari Geek Farm mendapatkan poin mereka yang maksimal setidaknya. Punya satu kemenangan. Dan aku harapkan dengan 2-0. Karena ini sangat menentukan sekali dengan klasemen mereka. Dan TOB, apakah mereka udah memperhatikan permainan dari Geek Farm dan mereka siap dengan Fanny-nya? So, buat kalian semua di kolom komentar, mari kita support sekarang Indonesia, support tim Indonesia. Dan juga kasih tahu saudara-saudara di luar sana yang belum siap nonton untuk nonton sekarang juga karena M5 World Championship Group Stage sudah berjalan di match yang ketiga dan kita langsung menuju ke dalam lane of death. Oke, line up rating ini rata kiri ya, tapi perbedaannya cukup tipis. Kita akan lihat bagaimana visualisasi lebih lanjut terkait komposisi hero yang sudah diamankan. Bicara soal komposisi untuk teman-teman dari TOB memang cukup balance ya. Early ini killer advantage dari Fanny-nya bisa dimaksimalkan oleh teman-teman dari TOB. Tapi yang perlu dipertimbangkan juga adalah ketika masuk level 4, unlock seluruh skill dari sosok Nael, dia juga masih bisa menyimbangi nantinya gaya permainan yang dibawa oleh teman-teman dari The Oya Brothers. Tapi ya kalau misalkan kita ngeliat dari jungle head to headnya, seenggaknya ada sedikit yang bisa diuntungkan oleh Geek Brothers. Tapi sebentar. Oke, kalau ngomongin dari sekarang dia mau team fight, ini hanya poking damage saja. Tapi yang harus diperhatikan adalah dari Aboy juga membalas gimana caranya dia memancing trigger terhadap flicker yang dimiliki oleh sosok dari seorang Super Shark. Tapi nampaknya trigger disiplin dari kedua belah tim ini sangat-sangat baik dan membuat mereka tidak ada yang berhasil mengeluarkan apapun. Tapi ketika dia, Nael ngeliat Fanny loncat menuju ke arah jungle yang di bawah, Nael seketika langsung melakukan responsif terhadap jungle yang dimiliki oleh seorang best player one. Ini bakal PR sih, ada sedikit tersendat nantinya dari segi leveling yang perlu dipertimbangkan juga. Tapi yang kita tahu juga pada hari lalu Best Player One ini punya farming pattern yang cukup menarik. Dan Black dari sisi itemnya ini masih berupa item pecahan aja. Dan biasanya ya Coji ya, kalau kita lihat ada head to head dari Bruno, dia ngebuild ke arah select plate. Tapi kita belum melihat power item tersebut yang diamankan Cuman oleh. perbedaannya satu CP untuk daerah God Lane. Kalau kita ngeliat ke arah Bruno-nya tadi, Bruno yang digunakan oleh Marky ini item pertamanya langsung menuju ke arah Warrior Boots. Sementara kalau kita ngelihat ke arah dari Zia sendiri yang menggunakan Brody, dia itu langsung bikin ke arah satu dagger yang ada kemungkinan bikinnya langsung ke Blade of Heptatis. Jadi ada sedikit tambahan damage lah. Seenggaknya kalaupun memang defense dia berkurang, tapi team fight potensialnya udah mulai sedikit diunggulkan. Oke, tapi ketika ada satu buah vision yang terlihat jelas di arah top lane tadi atas seorang Baksha, ini harusnya diperingatkan oleh para pasukan The Oya Brothers. Mereka udah standby untuk melakukan team fight di arah Turtle. Melihat adanya Fanny yang langsung recall, ini tandanya mereka akan coba mengikhlaskan. Dan Super Shark, kalau mereka terpaksa menggunakan flickernya, ini akan menjadi kerugian untuk Fanny. Karena team fight mungkin bisa jadi di Purple Buff. Karena Purple Buff akan coba muncul kali ini. Benar. Melihat ada pergerakan dari Baloski ke sana tanpa ada cover sama sekali, ternyata ada satu shot call yang diberikan oleh para pemain dari tim Geek Farm. Menuju ke arah Purple Buff. Nael standby position dan pinternya dari Best Player One, dia langsung melakukan pertukaran. Sama-sama ingin mendapatkan Purple Buff dan Nael tempat sana langsung fokus ke Melo. Melo akan coba dihantam tapi nampaknya dengan adanya flicker dia masih selamat bersama dengan Best Player One. Tidak kehilangan sama sekali Purple Buff dan first blood berhasil ditahan oleh Luke. Dan lihat semangatnya Luke langsung teriak karena flicker sekalipun ditahan Melo. Tapi sayangnya Luke tetap harus mengeluarkan flickernya untuk mendapatkan point kill di arah top lane. Ya, paling minimal dengan hilangnya dari Melo itu sendiri ya. Seenggaknya dari segi laning phase, minion wave-nya itu sedikit diungguli oleh Luke dan seenggaknya dia masih bisa bergerak lebih luasa dibandingkan dengan Melo. Sementara kalau kita ngeliat ke arah bottom lane, ini adalah lane yang bisa dibilang cukup rentan menjadi target dari Fanny-nya Best Player One. Karena lihat rotasinya, udah mulai berkumpul semua di bawah. Duo entry kembali bermain di arah bottom lane ya. Babysit ternyata menjadi sebuah metode yang akan coba dilakukan Baloski. Ya harusnya ini yang perlu diperhatikan juga karena dengan karakteristik yang cukup kontradiktif dari pilihan junglernya yang ngebuat teman-teman dari The Oya Brothers kemungkinan akan mencari kompensasi untuk memberikan sosok fall off efek karya Marky-nya yang dimana sejauh ini masih belum coba untuk diinisiasi lebih dalam lagi dari teman-teman The Oya Brothers, apalagi ada dua Fury Hammer sebelumnya ya kalau kita lihat dari arah in-game equipment yang sudah diamankan. Wow, Baloski stand for nothing di depan sana mencoba untuk menghantam para pasukan dari tim The Oya Brothers. Tapi nampaknya dengan ada Tower Pot Memory, tidak ada satu buah poin kill pun yang bisa didapatkan oleh Geek Farm. Dipukul mundur ke arah belakang, terlalu banyak source shield yang keluar ketika ada Turtle yang akan coba muncul. Dan Purple Buff bahkan sudah standby on position dari kedua belah pihak. Nael tidak peduli apapun yang terjadi, Nael bakal coba untuk melakukan sedikit rusuh ekspedisi terhadap jungle yang dimiliki dari sosok The Oya Brothers. Tapi ketika ada shot call untuk mundur, itu tandanya mereka akan lebih fokus ke arah Turtle. Kalau yang aku lihat dari rotasi yang mereka sudah siapkan, 3 player sudah standby. Dan bahkan Geek Farm menurunkan
sosok Luka untuk sampai berada di area mid lane. Karena Luka nanti akan segera cepat untuk melakukan cover dan Luka akan segera melakukan sebuah zoning out. Tapi tampaknya masih bisa berhasil mendapatkan satu turtle tanpa seorang Luka. Dicari informasinya dengan keberadaan dari Fanny-nya Blast Player One langsung di gas full habis oleh teman-teman dari Geekfam yang membuat akhirnya mereka mendapatkan turtle yang kedua. Satu lagi dari turtle yang perfect untuk Geekfam. Oke, Luke dituntut untuk proaktif ya melihat terkait bagaimana pergerakan dari jungler lawannya. Yang dimana ini jadi 1 poin plus tersendiri dan angin segar bagi tim Indonesia kita. 2000 network in total sudah dipimpin oleh teman-teman dari Geekfam pasca turtle dan 1 poin eliminasi diamankan. Sedangkan teman-teman dari The Ohio Brothers masih belum ada ancang-ancang juga terkait bagaimana mereka mencari kompensasi, mencari pertukaran. Bahkan kali ini pun belum ada gerakan yang pasti juga nih kalau kita lihat dari The Ohio Brothers di beberapa titik. Oh, Aboy hampir saja ter-takedown. Dengan cutthroat di awal ternyata membuat Aboy masih memiliki dengan Black Shoes. Pergerakan yang cukup agresif ditunjukkan oleh The Best Player One. Meanwhile dari bottom lane mereka fokus ke Zia. Bahkan coba di pasar tidak ada lagi flicker restoran Zia dan Brave Fighters. Ternyata membuat pasukan dari tim The Ohio Brothers kehilangan satu playernya. Bawolski terkena damage yang cukup besar. Tapi dia mencoba untuk menghentikan pergerakan dari seorang Super Shark. Dan akhirnya Marky membuat tendangannya sangat baik. Tendangan pisang ala Marky. Asu total. Oke, nice one. 2 pemain tumbang dari anak The Ohio Brothers dan again tidak ada pertukaran. Kembali harus pulang dengan tangan kosong dan bahkan ada satu sosok kembali tamu yang tak diundang. Di mana Nail akan terus memaksimalkan invasi seperti ini. Sedangkan teman lainnya berfokus ke area turret. Tapi ini dia yang ditunjukkan permainan oleh seorang Geekfam. Bermain dengan agresif. Berhasil mendapatkan purple buff tapi terjatuh Prefectors-nya ke area yang salah. Luka malah meninggalkan sosok Nail. Dan untungnya Aboy respon terhadap permainan yang dimiliki dari Geekfam. Langsung ada cover dengan Aboy magical damage. Berhasil mendapatkan 1 point kill dan juga purple yang di tangan dari tim Geekfam. Cuma para pasukan dari Geekfam mereka kehilangan sosok dari junglernya dan juga Choji. Iya, tapi seenggaknya paling minimal 4 player dari Geekfam itu memiliki gol tertinggi untuk di game kali ini. Dan posisinya mereka masih untung sebenarnya walaupun dengan kehilangan dari Nair. Tetap itu adalah kerugian yang bisa bilang cukup tidak terlalu besar impactnya untuk sekarang. Namun satu hal yang saya lihat adalah The Ohio Brothers ini udah mulai mendapatkan momentumnya. Iya, bener banget. Apalagi dengan melihat bahwa Nail kan banyak banget melakukan agresif manuver ke dalam dari jungle area Geekfam. Dan mereka sudah mulai memaksimalkan momentum tersebut dengan memanggil Melo lagi dan lagi. Oh, lihat. Kabel dari Best Player One tanpa adanya purple buff itu benar-benar sangat baik. Dan lihat di arah bottom lane Zia memanfaatkan semaksimal mungkin dengan chance yang dilepas oleh seorang Marky. Pertukaran di arah top lane pun belum terjadi. Nampaknya rotasi yang terlambat dari ESP Lane harus kehilangan Geekfam 1 buat turret. Tapi dibalik itu semua dari in-game equipment ini membuat sosok dari seorang Marky punya gold lebih unggul atas seorang Brody Zia. Yes, dan bahkan kalau kita ngeliat dari segi item patternnya ya, ada kemungkinan menuju ke arah Berserker Fury. Tapi lihat tanpa Berserker Fury, damage sebesar apa. Itu Berserker Fury-nya baru jadi loh. Dan lihat damage-nya benar-benar sakit. Bahkan Fanny mencoba untuk dikejar oleh seorang Nile. Meanwhile, perpasukan dari Geekfam mereka udah stand by on position menuju ke arah purple buff. Luka, Breakfast setelah dibuka. Berarti position di sound point. Melo nowhere to run. Membuat dirinya harus terperangkap di depan sana. Geekfam dengan seorang 4 memori sekalipun tidak menggetarkan pasukan Indonesia untuk mundur ke arah belakang. Alright, ada 1 poin eliminasi lagi. Dia berhasil diamankan oleh teman-teman dari Geekfam dan tidak berhenti sampai di situ. 1 turret pun berhasil mereka runtuhkan tentunya. Freeze buff. Yes, freeze buff-nya dilakukan untuk mempersulit pergerakan dari sosok Best Player One. Dan nampaknya 1 inner turret kini udah mulai terancam. Dengan ketertinggalan yang tadinya udah 2000, lambat laun udah semakin tinggi. Swingnya di tangan anak-anak Geekfam. Dan bahkan itu juga diikuti dengan adanya pattern yang menurut Choji works banget untuk Geekfam. Dengan adanya Minion Fury yang dibuka, siapapun yang keangkat, dia yang dimakan. Ini The Best Player One harus dapetin jungle itu sih. Karena lihat Geekfam mereka akan terus invasi. Mereka akan terus ekspedisi dan mereka akan memaksa Best Player One mengeluarkan retribution-nya di purple. Ketika itu harus bertukar dengan Lord. Tidak ada opsi yang baik di tangan dari The Ohio Brothers. Itu bener-bener mereka nggak dikasih pilihan sama Geekfam. Ya, Lo nggak akan ngasih lo pilihan. Lo mau retri purple, lo mau retri Lord, terserah lo. Lo Lord, team fight belum tentu dapat. Tapi lo udah pasti kehilangan purple. Tapi lo coba dapetin purple, lo akan kehilangan Lord. Nggak ada opsi yang baik. Yang dikasih sama Geekfam. Ya, ini posisi dari The Ohio Brothers benar-benar seperti memakan buah si malakama ya. Tidak ada
hal yang bisa mereka lakukan pasca serangan yang dibawa oleh teman-teman Geek Fam mengarah ke area Purple Buff Ini lagi. dia, mereka akan terus melakukan invasi zoning yang terjadi. Retribution kali di tangan dari Nile. Tapi best player Rod kehilangan satu point kill bersama dengan Sultan Yellow. Zia nggak bisa melangsungkan deliver damage karena dia tidak memiliki cooldown cukup banyak. Bahkan para pasukan dari Geek Fam dengan tendangan Sultan dari seorang Marky membuat Super Shark hampir menjadi Baby Shark. Tidak bisa Hampir berbuat jadi Baby Shark. apa-apa lagi. Bahkan Ya. momen dari Super Shark yang dari tadi kita nantikan tidak pernah bisa dibuat dan dibuka dari permainan yang benar-benar proaktif untuk Geek Fam dan Freelord tidak dipungkiri ini akan diamankan oleh mereka, Coji. Tapi emang kita juga ngelihat ya, pattern yang dibawakan oleh The Hoya Brothers. Dan di saat mereka tahu Purple Buff mereka diambil, pasti mereka mencoba untuk kontes hal tersebut. 3 kali sudah mereka lakukan dan sepaling minimalnya yang rugi itu tetap di tangan Ohio Brothers dengan mereka kehilangan satu player dan sekarang akhirnya stuck ke angka 7 kill point. Perasaan ini udah gak relevan lagi ya teman-teman dari The Ohio Brothers mungkin udah mulai harus cari pertukaran lain tentunya seperti mengutus sosok best player one untuk mengarah ke area split push-nya seperti yang kita lihat dari bawah. Marky masih bisa bertahan. One by one situasi dapat melihat tapi Pavlovski is coming. Nile menutup best player one. Kutingan mau ter-Geek Fam. Dan ini dia permainan ala Sia yang dimana Geek Fam benar-benar bermain dengan agresif. Southeast Asia gameplay akhirnya benar-benar ditunjukkan oleh para pasukan dari Geek Fam terhadap North America. Membuat para pasukan dari Geek Fam mereka berhasil mendapatkan objektivitas yang banyak. Bahkan Lord Tiara top lane akan menjadi pilihan utama. Super Shark gak akan mendapatkan apapun di sana. Bahkan Low dengan Brave Fight tapi dengan Star Zia. Sampai kaput terjadi. Membuat Geek Fam kali ini berhasil mendapatkan 2 point kill atas Hood. One last hit. Hood still survive dan nampaknya pasukan Geek Fam lebih bagus secara pace. Mereka gak peduli apapun yang terjadi. Mielo masih mempertahankan dengan penalty zone. Tapi free hit dari belakang terhadap seorang Marky membuat Best Player take down. Dan Best terbuka sangat besar. Ini bencana. Triple Santai Reds gak menutup. Geek Fam mencoba bangkit dari kubur. Oke, Geek Fam mengamuk 11 menit pertandingan game berjalan. Bahkan berhasil membuat teman-teman dari The Ohio Brothers bertekuk lutut early advantage. Yang ternyata justru cenderung mengarah ke area rata kanan. Ya, This is Southeast Asia gameplay. karena kita sebenarnya barbar lihat, agresif. Iya, karena kita sebenarnya ngeliat kalau dari segi draft yang dibawakan oleh The Ohio Brothers, mereka punya Terizla, mereka punya Valentina, mereka punya Fanny. Menurutku itu adalah